Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Fajar yang dimuliakan Allah SWT, mari kita awali majelis ini dengan bacakan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Mohon maaf saya lupa halaman berapa yang baris 15. Halaman 15. Halaman 16. Ya, halaman 16 ya. Al-hadis al-khamis asyar. Hadis yang ke-15. Kita lihat ini hadisnya ya. Yang ada bukunya silakan dibuka. Kita baca sama-sama. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai padanya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana, barang siapa yang ada, yu'minu billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah berkata baik, aw liyasmut, atau diam. Wa man kana, dan barang siapa yang ada, yu'minu billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, fal yukrim, maka hendaklah ia memuliakan jarahu, tetangganya. Wa man kana, dan barang siapa yang ada, yu'minu billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, fal yukrim, maka hendaklah ia memuliakan doifahu, tamunya. Nah, jadi hadis ini ada 3 yang kita bahas ya. Pertama, fal yakul khairon aw liyasmut, hendaklah berkata baik atau diam. Fal yukrim jarahu, memuliakan tetangganya. Kemudian fal yukrim doifahu, memuliakan tamunya. Nah, ini pengambilan hadisnya di Sahih Al-Bukhari nomor 6018, 6019, 6136, banyak sekali. Ya, kemudian Sahih Muslim di juz 1 halaman 68 nomor 74. Nah, penjelasan hadis. Pertama, kalimat siapa saja yang beriman, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir, menggunakan kalimat syarat. Jadi man itu adalah man syartiyah ya. Kalau ada syarat berarti ada jawab. Contoh misalkan kalau dalam kata Mutiara sini kalimat man jada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Jadi man itu man syarat, man jada wajada. Kalau misalkan di Al-Quran ada kalimat man yatawallallahu wa rasulahu walladzina amanu, siapa yang menjadikan pimpinan kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada orang yang beriman,
fa inna hizballah. Nah, paknya di sini tuh faul jawab. Jadi mannya man syartiyah, faknya faul jawab. Jadi fa inna hizballah humul ghalibun. Maka sesungguhnya Hizbullah itulah yang akan mendapatkan kemenangan. Nah, di sini adalah ada 3 kalimat syarat. Dan ada jawabnya, syaratnya adalah kalimat setelahnya, yaitu hendaklah ia berkata baik atau diam, hendaklah ia memuliakan tetangganya, dan hendaklah ia memuliakan tamunya. Jadi ada 3 tanda beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir tetapi tidak berkata baik, maka berarti kita tidak termasuk orang yang beriman. Kemudian yang kedua, kalau tidak memuliakan tetangga, ya, Rasulullah SAW itu sangat memperhatikan tetangganya. Bahkan malaikat Jibril sampai mengira bahwa itu akan dijadikan saudara Rasulullah, ya, saking dekatnya, saking memuliakannya. Demikian pula memuliakan tamu, ya. Nah, kalau kita lihat dalam surah Al-Ahzab, ya, di ayat 70-71, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Nah, jadi kalau orang bertakwa, menjaga kata-katanya agar tidak menyalahi Allah dan Rasul, maka Allah akan memberikan balasan. Jadi perintahnya 2, ittaqullah, bertakwa kepada Allah, dan berkata baik. Maka Allah akan berikan 3 balasan. Pertama, yusli lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yang ketiga adalah wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima, Allah akan memberikan keberuntungan yang sangat besar. Itu, ya, jadi betapa pentingnya kita menjaga ungkapan. Bahkan ada satu mutiara, kata mutiara, janganlah biarkan lidahmu memotong lehermu sendiri, ya. Jadi tidak sedikit hanya dengan ungkapan dunia bisa terjadi kekacauan, ya. Nah, inilah, lihat pada hadis ini menunjukkan adab yang sangat mulia, sama dengan hadis yang ke-12. Di hadis yang ke-12 disebutkan juga min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, termasuk dalam berkata-kata. Jadi kalau sekiranya kata-kata kita tidak mengandung kebaikan, sebaiknya lebih baik diam, ya. Jadi bahkan Al-Quran menyebutkan di surah An-Nisa ayat 114, la khairu fi katsirin min najwahum, tidaklah ada kebaikan sedikit pun dalam ungkapan mereka, dalam bisikan mereka, dalam majelis mereka, dalam forum-forum mereka, itu tidak ada kebaikan sedikit pun. Illa man amara bi shadaqatin, kecuali orang yang merintah pada sedekah, au ma'rufin, atau kepada yang ma'ruf, au islahim bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia. Masya Allah. Jadi seperti sekarang kita kumpul di sini, kalau dalam kumpulan ini tidak ada 3 hal ini, lebih baik kita bubar aja, gitu ya. Karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Allah menggunakan kalimat memakai la nafi, la khair, tidak ada kebaikan sama sekali. Jadi kalau kita kumpul-kumpul, mengadakan forum, mengadakan pertemuan, jika tidak ada nilai 3 hal tadi, pertama perintah sedekah, yang kedua perintah berbuat baik, ya, yang ketiga mendamaikan di antara manusia, maka kalau tidak ada nilai ini, sebaiknya tidak perlu diadakan ada kumpulan, obrolan, atau pertemuan-pertemuan. Nah, hadis yang ke-12 dari Arba'in Nawawiyah mengajarkan adab yang sifatnya umum. Sedangkan hadis yang ke-15 ini mengajarkan 3 adab khusus, yaitu berkata baik, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu. Jadi itu bedanya. Kalau dari ke-12 umum, pokoknya min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bukti keislaman seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak manfaat baginya. Apa saja, baik perkataan, perbuatan, ya, atau apa saja adalah tidak ada manfaatnya. Itulah bukti keislaman seseorang. Nah, dalam hadis yang ke-15 ini khusus
fokus kepada 3 hal: berkata baik, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu. Nah, kemudian pada hadis ini ditunjukkan pula bahwa kewajiban itu ada 2 macam. Ada kewajiban kepada Allah, ada kewajiban kepada sesama manusia. Maksudnya apa? Seperti Al-Quran disebut hablum minallah dan hablum minannas. Ada kalanya orang baik hubungannya dengan Allah, tapi tidak baik hubungannya dengan manusia. Ada pula yang sebaliknya, dengan sama manusia sangat baik, tapi dengan Allah tidak baik. Dia malas beribadah, tapi kalau kepada manusia rajin memberi, sering menolong orang. Ya, ada yang gitu kan? Ada. Tapi dia tidak beribadah kepada Allah. Ya. Nah, dalam hal ini Islam tidak memisahkan antara hubungan baik kepada manusia dan hubungan baik dengan Allah Azza wa Jalla. Maka kewajiban yang terkait dengan hak Allah adalah menjaga lisan. Antara lain ini. Artinya kalau kita beriman dengan benar kepada Allah dan hari akhir, maka mari kita buktikan dengan menjaga lisan. Caranya gimana? Pertama, berkata yang baik. Ya, artinya berkata yang mengandung hikmah, berkata yang mengandung kebaikan, berkata yang memberikan petunjuk, berkata yang memberikan kesejukan, ya. Atau jika tidak bisa, udah diperintahkan untuk diam saja. Nah, dalam kondisi ini baru disebutlah diam itu emas. Ya, diam itu emas kalau sekiranya berkata akan menimbulkan madorot. Tetapi tidak dikatakan emas apabila kita melihat kemungkaran, melihat kekeliruan, melihat kesalahan, kita diam tidak berbuat, itu bukan emas. Itu disebutnya dayus. Ya. Jadi dayus apa? Dayus banci, Pak. Orang yang tidak punya kepedulian kepada keluarganya, tidak punya kepedulian kepada orang-orang di sekitarnya terhadap kekeliruan atau penyimpangan mereka. Misalkan begini, bapak punya anak muslimat, ya, sudah saatnya pakai jilbab, tidak menutup aurat, tapi bapak sendiri dan ibu tidak pernah mengingatkan. Terus sampai dia dewasa, sampainya bebas, tidak ada kendali sama sekali. Nah, kita biarkan seperti itu, maka status kita adalah ad-dayus. Nabi menyebutkan la yadkhulul jannah ad-dayus. Tidak akan masuk surga orang yang dayus. Walaupun dia rajin sholat, walaupun dia rajin ngaji, walaupun dia rajin bersedekah, tetapi dia tidak peduli kepada kemungkaran di tengah-tengah keluarganya, maka dia masuk dalam kategori ad-dayus. Bukan emas itu, ya. Disebutkan emas tadi kalau dalam satu momen, satu kondisi kita tidak bisa berbuat, daripada baik diam saja daripada saya berkata salah. Nah, itu lain lagi, ya. Jadi kalau melihat kemungkaran, kita harus berbuat sekemampuan kita. Nabi bersabda, "Mara'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi." Jadi apabila kita lihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, rubahlah dengan tanganmu. Maksud bukan dengan tangan tuh bisa dengan apa? Kita menghalangi dengan kekuatan fisik kita, bisa juga dengan kekuasaan, bisa juga dengan kewibawaan. Itu makna kalimat falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati, apabila tidak mampu melakukan perubahan dengan tangan, fa bilisanihi, maka dengan lisan. Sampaikan nasihat, sampaikan pelurusan, sampaikan koreksi. Fa illam yastati, apabila tidak mampu pula dengan lisan, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Hatinya tidak setuju dan mohon kepada Allah, mendoakan untuk kebaikan dirinya. Ya. Kalau tidak ada sama sekali, di hati pun tidak terlintas untuk melakukan perubahan, bahkan untuk berjuang menegakkan kalimat Allah pun tidak pernah terlintas, ini lebih bahaya lagi. Kalau seorang tidak punya peduli kepada kondisi hari ini, tidak punya sense, ya, tidak punya kepekaan untuk melakukan sebuah perubahan, maka kita akan masuk dalam kategori sebagaimana dalam hadis, mamata lam yaghzu wa lam yuhaddis bihi nafsahu matar subatin min nifaq. Barang siapa yang tidak pernah berjuang atau tidak pernah punya keinginan untuk berjuang dalam hatinya, berjuang menegakkan kalimat Allah, maka matar subatin min nifaq, dia mati dalam keadaan munafik, cabang daripada munafik. Tadi juga orang yang tidak peduli terhadap kemungkaran, di hatinya pun tidak ada sama sekali rasa tidak setuju, tidak ada, ya, mendoakan kepada Allah tidak ada, udah pokoknya tidak peduli, alias dayus tadi. Orang seperti ini, kata Rasulullah SAW,
Wa dzalika ad'aful iman. Orang yang dengan hati saja itu selemah-lemahnya iman. Kalau dalam hati pun tak ada sama sekali, maka tidak ada iman dalam hatinya. Masya Allah. Makanya kita harus hati-hati dalam masalah ini. Nah, ini pertama kita menjaga lisannya. Apa artinya menjaga lisan? Adalah menahan lisan dari perkataan yang buruk dan tercela dalam pandangan Islam. Jadi bukan buruk dan tercela dalam pandangan yang lain. Karena kalau dalam pandangan lain bisa berbeda. Contoh misalkan begini. Tindakan menurut Islam itu adalah keliru, tapi menurut yang lain bagus. Contoh, kita mengucapkan selamat kepada orang-orang non-muslim. Ya. Para ulama sepakat itu perkara yang dilarang. Karena larangan itu langsung dari Rasulullah SAW, tidak boleh kita mengucapkan selamat kepada orang non-muslim. Kan selamat hari Natal, selamat hari Nyepi misalkan ya, atau selamat hari Waisak dan sebagainya, itu tidak dibolehkan. Kenapa? Allah saja sudah mengecap bahwa selain Islam tidak selamat, kok berani-beraninya kita mengucapkan selamat? Melebihi Allah, ya, melangkahi Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh mengucapkan selamat. Tapi kalau secara moral mengucapkan selamat itu bagus, betul nggak? Bagus, itu toleransi, itu kerukunan umat beragama. Kalau secara moral, tapi secara akhlak Islam itu jelas dilarang. Tuh, di sini bedanya. Maka makna kalimat menjaga lisan di sini adalah menahan lisan dari perkataan yang buruk dan tercela dalam pandangan Islam, bukan dalam pandangan yang lain. Kemudian lisan yang buruk seperti apa? Dusta, ya, mencela, memaki, mengumpat, ya, mengumpat, menceritakan keburukan orang lain, mengadu domba, namimah, memfitnah, menghasut, menipu dan lain-lain. Sekarang ini konsumsi tiap hari, ya enggak? Masya Allah. Apalagi kita lihat medsos, banyak sekali, ya, masya Allah. Nah, lisan yang baik adalah berkata benar atau jujur, banyak berzikir, banyak berdoa, membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah dan lain. Itulah lisan yang baik atau lisan yang benar. Nah, kita lihat ayat-ayat yang sempat saya baca tadi. Pertama adalah kalimat la khairu fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan sama sekali, ya, fi katsirin min najwahum, pada kebanyakan dari obrolan mereka, dari bisikan mereka, dari forum-forum mereka, dari majelis-majelis mereka, dari pertemuan mereka, itu tidak ada kebaikan sama sekali. Kemudian menggunakan istisna illa, kecuali tuh, man amara bi shadaqatin, ada perintah sedekah dalam majelis itu. Yang kedua au ma'rufin, atau menyuruh kebaikan, berbagai kebaikan diperintahkan. Au islahin bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia. Mendamaikan di antara yang bersengketa, yang berselisih, yang bertikai, didamaikan dalam majelis itu. Maka wa may yaf'al zalika tigo amardatillah, siapa yang berbuat demikian, siapa yang berbuat demikian, artinya orang yang mengadakan kumpulan dengan memerintah sedekah, dengan memerintah pada ma'ruf dan mengislahkan di antara manusia, ibtigo amardatillah, semata-mata untuk mendapatkan atau untuk mencari keridhaan Allah. Fasaufa nu'tihi, maka kami akan memberikan kepadanya ajron azima, pahala yang sangat besar. Masya Allah, ya, luar biasa. Jadi betapa Allah SWT memberikan kehormatan, memberikan penghargaan kepada orang-orang yang mampu mengendalikan lisan. Ini di surat An-Nisa. Kemudian di surat Al-Ahzab, ya, tadi ya ayyuhalladzina amanu yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah oleh kalian qaulan sadida, ucapan yang baik. Ini maksudnya tadi kul khairon aw liyasmut, kalau tidak baik udah diam saja. Nah, kalau kita mengamalkan bertakwa kepada Allah dengan menjaga lisan, Allah janji nih balasannya, ya. Ini syaratnya. Jadi tadi syaratnya untuk bertakwa, dengan bertakwa kepada Allah dan berkata yang baik, maka balasannya yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Jadi kalau kita ingin menjadi orang baik,
mari kita awali dengan perkataan yang baik. Ya, belajar perkataan yang baik, belajar berkata hikmah, belajar berkata hal-hal yang positif yang mengandung kebaikan. Nah, dengan itu maka kita berusaha menjaga larangan-larangan dalam ucapan. Ada satu kitab saya di rumah ada namanya, judulnya Al-Manahi Lafziyah, yang dilarang dalam perkataan. Ya, artinya lafaz-lafaz yang dilarang. Itu satu kitab khusus kajian tentang itu. Lafaz-lafaz yang dilarang. Ya. Seperti tadi salah satunya mengucapkan selamat kepada orang non muslim. Nah, yusri lakum a'malakum, maka otomatis Allah janji akan perbaiki amal-amal kita. Ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Jadi hanya dengan dua syarat atau dengan dua perintah bertakwa dan berkata baik, Allah perbaiki amal-amal kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan, fauzan azima, dengan keberuntungan yang besar. Nah, hadis yang berkaitan dengan ini adalah antara lain, ini dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, mayyadman li ma baina lahyaihi. Ada yang menyebut lihyaihi, ada lahyaihi. Kalau saya lihat di kitabnya kalimatnya lahyaihi. Wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Jadi siapa yang menjaga di antara dua janggutnya, baina lahyaihi, ini janggut ya, di antara dua janggutnya itu maksudnya lisan, janggut dan kumis ya. Kemudian wa ma baina rijlaihi, dan di antara dua kakinya, artinya kemaluannya, adman lahul jannah, maka aku akan jaminkan baginya surga. Masya Allah. Jadi menjaga dua lubang atas, lubang bawah, ya, Masya Allah, ternyata luar biasa pahalanya. Kemudian dalam hadis Bukhari juga disebutkan dan Muslim, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi al muslimu, seorang muslim itu, man salimal muslimuna, yang apabila orang muslim yang lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Artinya seseorang disebut muslim kalau orang lain terjaga aman dari gangguan dirinya, dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya, dia aman. Maka insya Allah itulah termasuk seorang muslim. Nah, itu masalah lisan. Yang kedua adalah ikram kepada tetangga. Ya. Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah memuliakan dengan sebaik-baiknya, yaitu memuliakan dengan sempurna pada tetangga yang terbagi menjadi 3 macam. Ada tetangga yang punya 3 hak, itu tetangga saudara, nasab, muslim, dan tetangga dan hak tetangga. Jadi hak tetangga, kalau seorang muslim dan itu saudara kita, nasab kita, 3 hak punyanya. Hak tetangga ada, hak muslim ada, dan hak saudara ada. Ada yang punya 2 hak, yaitu muslim dan tetangga. Seperti halnya kita sekarang, ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu semua dengan tetangganya. Kalau tidak ada ikatan darah, berarti punya 2 hak, muslim dan tetangga. Nah, yang ketiga adalah 1 hak, tetangga kafir. Jadi orang kafir pun tetap punya hak tetangga, tetap kena dengan dalil fal yukrim jarohu, hendaklah memuliakan tetangganya. Maksudnya apa dalam ini? Tidak boleh kita mengganggunya, ya. Tidak boleh kita membiarkannya bila dia butuh pertolongan. Misalkan tetangganya sakit, kita punya kendaraan, tetangganya yang non muslim itu adalah dalam keadaan sakit, dia mau ke rumah sakit tidak punya kendaraan, dibiarin aja, padahal kita tahu. Nah, disinilah kepekaan, ya. Perlunya ada empati, harus bisa merasa, termasuk kepada yang non muslim. Nah, ini contoh memuliakan tetangga, antara lain memulai mengucapkan salam pada tetangga, tentunya maksudnya kepada yang saudara, yang tetangga muslim, ya. Menjenguk tetangga yang sakit, kalau ini muslim ataupun kafir boleh kita jenguk. Bedanya kalau Rasulullah SAW menjenguk orang kafir itu adalah sambil mendakwahi,
mendakwahi, menasehati, sehingga ada salah seorang Yahudi yang masuk Islam ditengok oleh Rasulullah SAW, kemudian diajak untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan ternyata ia mau mengucapkan kalimat syahadat. Jadi kita pun boleh nengok seperti itu, ya. Melayat atau takziah ketika tetangga mendapatkan musibah, ya. Mengucapkan selamat pada tetangga jika mereka mendapati kebahagiaan, ya. Maksudnya tetangga kita misalkan baru saja mendapatkan prestasi, mendapatkan mantu, ya, atau misalkan anak-anaknya baru mendapatkan prestasi, naik pangkat misalkan, boleh kita mengucapkan selamat. Kemudian berserikat dengan mereka dalam kebahagiaan dan saat mendapatkan nikmat. Ini artinya kepedulian, ya. Kalau mereka dalam keadaan kesulitan, maka kita pun harus berserikat. Saya tahdus minimah, alhamdulillah di pesantren Al-Fatah, baik di Cilengsi maupun di Lampung, itu ada warung sedekah. Jadi warung sedekah itu tiap hari ramai, penuh. Jadi isinya orang ada yang mengantar ke situ, mengantar makanan, ada juga yang ngambil. Itu betul-betul sudah. Dan alhamdulillah sampai kemarin sore saya lihat belum pernah habis sama sekali. Ya, walaupun yang datang banyak, yang minta juga, yang ambil juga banyak. Gitu ya. Nah, tapi kita pantau, sebab ada orang-orang yang kadang malu untuk datang, ya, malu untuk datang. Kemudian kita pantau si fulan, kok kenapa tidak datang? Nah, ini perlu ada penanganan khusus kalau mereka yang tidak datang. Nah, mudah-mudahan di Masjid Al-Fajar bisa tuh, ya. Ini terutama sekarang dalam kondisi Covid begini. Kalau sebelumnya tidak ada, karena memang kondisi sekarang tuh banyak sekali yang mengalami mengalami kesulitan, ya. Saya sudah pernah sampaikan bahwa Allah SWT menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidaklah sama di antara kalian orang yang menginfakkan hartanya dan berperang padanya sebelum Futuh Mekah, itu tidak sama. Ulaika a'dhamu darajah. Mereka itu pahalanya lebih besar, derajatnya lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Minal ladzina anfaqu mim ba'du wa qatalu. Daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang di jalan Allah tapi sudah Futuh Mekah. Maksudnya apa? Bahwa sebelum Futuh Mekah tahun 8 Hijriah, itu Rasulullah SAW mengalami kesulitan yang luar biasa. Para sahabat juga mengalami kesulitan yang luar biasa, menghadapi kondisi yang banyak sekali tantangan, rintangan, ancaman, ya, dari berbagai pihak. Tapi setelah Futuh Mekah relatif sangat sedikit kesulitan itu, ya, karena Mekah sudah terbuka. Yang tadinya pusat kekuatan yang paling besar memusuhi Rasul itu kan musyrikin Quraisy. Tapi setelah Futuh Mekah tidak ada lagi, ya, tinggal sebagian kecil yang masih memusuhi. Dia tidak berarti. Nah, maka Allah SWT menyebutkan demikian. Nah, mengambil hikmah dari ayat ini, maka kita pun sama. Orang-orang yang menginfakkan hartanya, orang-orang yang peduli di tengah wabah, di tengah kesulitan, dia peduli kepada orang lain, maka pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dalam kondisi normal. Maka jangan sia-siakan kesempatan emas ini, ya. Kita tidak tahu kapan ini momentum COVID-19 ini berakhir, kita tidak tahu. Tapi yang pasti hari ini kita optimalkan amal kita untuk punya peduli, karena nilainya akan lebih besar dibandingkan nanti setelah kondisi normal. Nah, kemudian meminta maaf jika berbuat salah, ya. Jangan ragu-ragu, segera minta maaf, karena Rasulullah SAW mengatakan tidak halal, ya, tidak halal apabila dua orang muslim bermusuhan lebih dari 3 hari. Tuh, maka hendaknya banyak meminta maaf kepada tetangga-tetangga kita. Berusaha menundukkan pandangan untuk tidak memandang istri tetangga yang bukan mahram. Nih, hati-hati. Jangan karena saking dekatnya malah jelalatan, ya, ke istri tetangga. Oh, ini bisa mengundang masalah, kan? Mengundang fitnah. Menjaga rumah tetangga jika ia pergi. Nah, menjaga rumah tetangga jika ia pergi. Inilah pentingnya kita pun hendaknya kalau mau pergi bilang kepada tetangga kita. Mau berapa lama
hendaknya menyampaikan agar apa? Agar apabila ada orang yang datang kita bisa jelaskan. Dan sekaligus itu juga kewajiban kita menjaga rumahnya. Jangan seperti kejadian waktu di daerah Rawalumbu, Pak. Itu tetangga kakak saya, ya, kakak saya. Waktu itu ada jarak beberapa rumah tuh dari tempat kakak saya di Bekasi itu. Dan kakak saya pun tidak tahu. Kejadian ini tidak tahu. Taunya kurang lebih jam 9 pagi ada orang datang ke satu rumah yang tidak ada penghuninya. Kiranya penghuninya itu berangkat pagi, kunci aja rumahnya. Tiba-tiba jam 9 pagi datang orang ngambilin barangnya, Pak. Ditanya, katanya disuruh sama yang punya rumah. Coba, masya Allah. Diambilin pakai apa? Kolbak. Jadi diambilin barang-barangnya. Sudah penuh berangkat. Katanya mau pindahan. Nah, begitu sore pulang yang pemiliknya kaget luar biasa. Nah, apa sebabnya ini terjadi? Ternyata karena kurangnya komunikasi antara tetangga tadi. Kalau sejak komunikasi kan mestinya tahu, oh ini itu adalah bukan milik dia, ini pencuri gitu ya. Tapi karena tidak ada komunikasi, dianggapnya biasa-biasa aja. Nah ini, jadi masya Allah ya, hal semacam ini jangan sampai terjadi. Kemudian berusaha bersikap baik dan lemah lembut pada anak tetangga. Jadi posisikan anak tetangga, terutama anak-anak kecil, seperti halnya anak kita sendiri. Ya, ada kepedulian dalam hal ini. Berusaha mengajarkan perkara agama atau dunia yang tetangga tidak ketahui. Jadi kalau kita punya tetangga, dia tidak bisa baca Quran, dia belum sholat, kita harus punya kepedulian, ingatkan. Dan memang berat, Pak, berat. Saya jadi merasakan berat. Saya punya tetangga di depan saya itu orang-orang tidak sholat. Ada beberapa rumah. Saya coba deketin, ya. Sampai sekarang belum berhasil. Ya. Tapi kita tidak putus asa, terus aja ya. Nah, jadi buktinya alhamdulillah di tempat yang lainnya ada yang jadi sadar, yang tadinya tidak ke masjid jadi ke masjid gitu. Ini sebagai bukti kepedulian kita pada tetangga. Nah, kemudian ada dalil yang berkaitan juga dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha, dan beribadahlah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kamu menserikatkan Allah sedikit pun, artinya dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabizil kurba, dan kepada karib kerabat. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Wal jarizil kurba, dan kepada tangga yang dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Jadi tetangga dekat, tetangga jauh sama, kita harus berbuat baik. Wasaibi bil janbi, dan kepada teman sejawat. Wabni sabil, dan kepada orang yang sedang di perjalanan, musafir. Ya. Wa ma malakat aimanukum, dan kepada orang-orang yang menjadi hamba sahayamu. Ya. Jadi inilah perbuatan baik itu ternyata luar biasa. Dan Islam itu memang rahmatan lil alamin. Nah, ini adalah pesan dikatakan Jibril, menyatakan mazal Jibril yusini bil jar. Ya. Mazala tidak henti-hentinya, atau senantiasa. Jibril yusini, Jibril mewasiati aku, mengingatkan aku, ya, memberikan wasiat bil jari kepada tentang tetangganya. Hatta donantu annahu sayuwairisuhu, sehingga aku mengira tetangga itu akan menjadi ahli waris. Saking seringnya Jibril mengingatkan Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada tetangga, maka seolah-olah tetangga itu akan menjadi ahli warisnya, artinya bagian daripada keluarganya. Masya Allah, luar biasa sampai seperti itu. Nah, kita lihat sekarang tetangga yang buruk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanah, sesungguhnya ada seorang perempuan, ya, taqumul laila, dia mendirikan sholat malam, wa tasumun nahar, dia saum di siang harinya, saum sunnah di siang hari, wa taf'al wa tasaddaq, ya, dia juga berbuat baik dan banyak bersedekah,
wa tu'dzi jiranaha bil lisanihi, tapi lidahnya sering mengganggu tetangganya. Masya Allah. Ya, bagaimana Rasul menjawab? La khaira fiha, ya, tidak ada kebaikan sama sekali. Hiya min ahli nar, perempuan itu adalah ahli neraka. Masya Allah. Ini di sini jadikan contohnya perempuan, bukan berarti muslimin tidak, ya. Artinya bisa aja muslimin juga terjadi seperti ini. Jadi rajin sholat malam, rajin saum sunnah, rajin sedekah, pokoknya berbagai kebaikan dilakukan hubungannya dengan Allah. Tapi hubungan dengan manusia tidak dijaga. Bahkan lisannya seringkali menyakiti orang lain. Saya diceritakan oleh seorang supir, Pak. Supir ini kerja di satu majikan yang kaya raya. Kemudian dia cerita, Ustaz, gimana ya katanya, itu majikan itu memang kalau dari urusan kaya, banyak yang ditolong, bahkan keluarga juga banyak yang ditolong. Tapi kalau berkata, waduh, menyakitkan sekali katanya. Menyakitkan. Jadi supir itu sering tersinggung dengan ungkapannya. Mungkin karena dianggap kelas rendah gitu ya, sehingga kadang-kadang disepelekan. Dia banyak sedekah kepada yang lain, tetapi pada supirnya sendiri, kalau pas dia makan, Pak, makan di sebuah restoran, kalau sekeluarga, ya, itu bisa ambil jutaan. Satu kali makan habis jutaan, paling sedikit 2 juta. Tapi supirnya hanya dikasih uang 50.000 untuk makan di tempat lain. Coba, kira-kira menyakiti nggak? Jelas menyakiti. Ya, padahal Rasul tidak melakukan demikian. Rasul mengajarkan hendaknya kamu berbuat baik sampai pada para pembantumu. Tadi di Al-Quran, wa ma malakat aymanukum, sampai pada hamba sahayamu pun harus berbuat baik. Masya Allah. Tapi itulah yang terjadi, Pak. Nah, kemudian lihat tentang yang baik. Para sahabat berkata, wa fulanah, dan seorang perempuan, tusallil maktubah, dia sholat 5 waktu, sholat fardu, wa tusdiku bi aswari, ya, dan dia pun bersedekah dengan gandum. Artinya tidak begitu banyak sedekahnya, sedang-sedang saja. Tapi wala tu'dzi ahadan, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Maka Nabi bersabda, hiya min ahlil jannah, dialah dari ahli surga. Masya Allah. Jadi ini artinya bahwa sedekah itu, ya, harus disertai dengan tindakan yang bagus. Dalam Al-Quran dikatakan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kamu membatalkan nilai-nilai sedekah kalian dengan menyakiti hati, ya, dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati. Kamu kan udah kasih, saya kasih kemarin, udah habis lagi, gimana sih katanya? Kamu nih, wah, nah. Jadi akhirnya dia merasa tak enak. Hendaknya kita sampaikan demikian, ya. Jangan sampai kita menyakiti hati. Jaga, walaupun mungkin berat di hati kadang-kadang, ya, ada saja perasaan-perasaan itu. Kemudian ikram kepada tamu. Hadis ini juga memotivasi agar kita senantiasa memuliakan tamu dan meladani Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana dikisahkan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 30. Kita lihat ya Al-Qur'annya. Nih, biar cepat kita lihat terjemahnya ini. Sudahkah sampai kepadamu cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab salamun, ya. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Artinya malaikat ini kan tidak dikenal sama sekali oleh Nabi Ibrahim. Maka diam-diam Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk, kemudian dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, mengapa tidak kamu makan? Maka Ibrahim merasa takut kepada mereka, karena ini tamu kok tidak mau makan, ada apa nih gitu ya, aneh. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, seorang anak yang cerdas, yaitu Nabi Isa. Kemudian istrinya datang mengkik atau tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri seraya berkata, aku ini seorang perempuan tua yang mandul. Maksudnya tidak mungkin saya punya anak lagi, saya tidak punya anak ya, karena sudah tua.
Tapi kemudian mereka berkata, malaikat tadi berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, sungguh dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah itu jadi akhirnya ternyata betul Nabi Ibrahim dikirim tamu para malaikat karena selalu setiap hari mengharapkan kedatangan tamu. Pada hari itu tiap tamunya tidak datang, Nabi Ibrahim gelisah, kok hari ini belum ada tamu. Nah, Allah tahu kegelisahan Nabi Ibrahim, kemudian diturunkanlah malaikat untuk bertamu. Masya Allah. Nabi Ibrahim kemudian menyuguhkan makanan tapi tidak dimakannya. Jadi sampai akhirnya menyatakan bahwa ini adalah utusan Allah. Nah ini contoh memuliakan tamu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah istrinya senantiasa mengharapkan kedatangan tamu, sehingga suatu ketika saat tamu manusia tak kunjung datang, Allah mengutus para malaikat menjadi tamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Hajar dan putranya Ismail memuliakan tamu yang datang, yakni kafilah suku Jurhum yang akhirnya bermukim di Mekah. Jadi ketika Hajar sama Ismail berada di Mekah, kan ditinggal oleh Nabi Ibrahim, itu akhirnya dia kemudian seolah-olah gitu ya, seolah-olah menguasai air Zam-Zam. Maka ketika suku Jurhum datang, kafilah Jurhum kemudian menukar makanan kepadanya, dan sejak itulah terjadilah kehidupan yang diawali dengan suku Jurhum tadi. Kemudian yang ketiga, kaum Ansor di Madinah memuliakan tamu muhajirin yang datang ke Madinah. Ini sampai diabadikan di surat Al-Hasr ayat 9 tentang kisah seorang muhajirin yang lapar di tengah malam. Ya, di malam hari lapar, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya lapar. Rasul kemudian menyuruh sahabatnya, coba cari ke rumahku, adakah makanan? Tanyalah ke istri Rasul, ternyata tidak ada makanan. Maka ini kemudian kata Rasul ditawarkan kepada sahabat, siapa di antara kalian yang sanggup menyambut tamuku ini? Maka ada sahabat, ana ya Rasulullah. Padahal belum tahu di rumahnya ada makanan atau tidak. Nah, tapi positif dulu, ana ya Rasulullah. Ya sudah kalau itu bawa. Sampai di rumah, si tamu ini disuruh tinggal di depan rumahnya. Lalu tuan rumah masuk ke dalam, bilang kepada istrinya, wahai istriku, adakah makanan untuk tamu malam ini? Apa kata istrinya? Demi Allah wahai suamiku, sejak siang tadi kami pun belum menemukan makanan, kecuali ini ada sedikit makanan untuk anak-anak kita. Maka kata suaminya, baiklah, kalau begitu kamu kelonin anak-anak kita sampai tidur. Kemudian kamu siapkan makanan itu dan simpan di piring sebelah sana. Saya akan duduk di sebelah sini. Lalu engkau atur supaya lampunya mati. Masya Allah, luar biasa Pak. Sampai skenario seperti itu. Saking apa? Saking menjaga jangan sampai tamu itu merasakan risih atau merasakan tidak nyaman. Kalau sampai sampai membuat si tuan rumah kesulitan. Maka akhirnya begitu sudah diatur lampunya, si suaminya kembali keluar lagi ngobrol sama tamunya. Begitu selesai disiapkan, lampunya pun diatur dan mati, maka kemudian barulah kata sang tuan rumah itu, silakan, aduh mohon maaf nih lampunya mati ya, silakan seadanya. Padahal maksud lampu mati apa? Supaya tidak tahu kalau yang punya rumah itu tidak makan malam itu. Tamunya tetap menikmati makanan punya anaknya, ya, punya anak tuan rumah tadi. Masya Allah Pak. Esok harinya Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya Allah SWT tersenyum, ya, tersenyum melihat tingkah laku kalian berdua, dan Allah sangat senang. Lalu Allah turunkan ayat ini, surat Al-Hasr ayat ke-9. Masya Allah. Jadi sampai sikap demikian Allah turunkan surat Al-Hasr ayat 9. Inilah luar biasanya kepedulian mereka kepada tamu-tamu itu. Baik, ada pertanyaan?